Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kebun Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kebun Islam yuk! Sholat merupakan ibadah wajib bagi setiap umat Islam. Kedudukan ibadah sholat ini begitu penting dalam agama Islam. Bahkan dalam sebuah hadis menggambarkan betapa krusialnya ibadah sholat ini bagi setiap muslim. Dari Muaz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, "Inti pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam menjalankan ibadah sholat, tidak hanya mengetahui rukun dan syarat sholat, tapi seorang muslim juga sebaiknya mengetahui hal-hal apa saja yang dapat membatalkan sholat. Karena mengetahui penyebab batalnya sholat juga sama pentingnya dengan mengetahui rukun dan syarat sholat untuk menjaga ibadah tetap khusyuk dan sah. Berikut perkara membuat sholat batal. Berbicara selain bacaan sholat. Penyebab batalnya sholat yang pertama adalah karena berbicara dengan sengaja. Ketika melaksanakan ibadah sholat, kita dilarang berbicara dengan sengaja selain membaca Al-Quran, zikir, dan doa. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kami dahulu berbicara di dalam sholat. Di antara kami ada yang membicarakan saudaranya mengenai hajatnya sampai turun firman Allah Ta'ala, 'Jagalah sholat yang 5 waktu dan sholat wusta atau sholat asar. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk.' Maka ketika itu kami diperintahkan untuk diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini juga dibahas dalam hadis lainnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi SAW berkata padanya ketika ia menjawab ucapan orang yang bersin dengan menyebut yarhamukallah, lalu orang-orang pada memandanginya. Ingatlah, sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Banyak bergerak. Penyebab batalnya sholat yang kedua adalah karena banyak bergerak. Syarat bergerak yang dapat menyebabkan sholat menjadi batal adalah banyak, berturut-turut, dan tidak dalam keadaan butuh. Syarat banyak sendiri menurut ulama Syafi'iyah adalah minimal 3 kali. Namun tidak semua gerakan dilarang ketika sholat, karena ada juga beberapa gerakan yang boleh dilakukan ketika sedang sholat. Misalnya, ketika seseorang sedang sholat dan menemukan ada najis di penutup kepalanya, maka ia bergerak untuk memindahkannya dan melepaskan penutup kepalanya tersebut. Hal ini juga sesuai dengan hadis berikut. Hal ini sebagaimana pernah terjadi pada Nabi SAW. Ketika itu datang malaikat Jibril sedangkan Nabi SAW sedang melaksanakan sholat berjamaah dengan yang lainnya. Lalu Jibril memberitahukan bahwa di sendal beliau ada najis. Lantas Nabi SAW mencopotnya sedangkan beliau sedang sholat dan beliau terus melanjutkan sholatnya. Contoh lainnya adalah ketika seseorang salah menghadap kiblat, lalu ada yang mengingatkan, maka ia harus berpaling atau memutar badannya ke arah kiblat. Gerakan ini adalah wajib. Selain itu, bergerak untuk meluruskan shaf juga diperbolehkan. Atau ia melihat ada tempat yang kosong di depannya, lalu ia bergerak maju ke depan untuk mengisi kekosongan. Perbuatan ini termasuk sunnah dalam sholat karena dalam rangka menyempurnakan sholat. Menyadari ada najis pada pakaian atau badan ketika sholat.
Penyebab batalnya sholat yang ketiga adalah ketika seseorang mendapati najis pada pakaian atau badan ketika sholat dan tidak segera dihilangkan. Saat itulah sholatnya batal karena tidak memenuhi salah satu syarat sholat, yaitu bersihnya badan dan pakaian dari najis. Di antara dalil bahwa bersih dari najis merupakan syarat sholat adalah hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika datang haid maka tinggalkanlah sholat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut, lalu sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terbuka sebagian aurat. Penyebab batalnya sholat yang keempat yaitu ketika sebagian aurat terbuka. Dalam kitab Al-Fiqih Al-Manhaji menjelaskan, jika sebagian aurat terbuka ketika sholat dengan sengaja, maka sholatnya batal. Namun jika tidak sengaja dan segera ditutup, maka sholatnya tidak batal. Sedangkan jika sudah mengetahui lantas tidak ditutup, sholatnya batal karena tidak terpenuhi syarat sah sholat. Dalam sholat, aurat pria adalah antara pusar dan lutut. Sedangkan bagi wanita, batasan auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Makan dan minum. Penyebab batalnya sholat yang kelima yaitu makan dan minum. Hal ini termasuk pembatal karena dianggap bertentangan dengan maksud sholat. Kitab Al-Fiqih Al-Manhaji menjelaskan, jika makan dan minum itu sengaja walau hanya sedikit, maka sholatnya batal. Jika tidak sengaja juga bisa membatalkan jika dianggap banyak menurut uruf atau anggapan kebiasaan. Dikatakan banyak jika ukurannya sebesar himasah atau jenis kacang. Karenanya, jika ada makanan tersisa di sela-sela gigi kurang dari ukuran himasah tersebut, lalu tertelan bersama dengan air liur, maka sholatnya tidak batal. Berhadas sebelum salam pertama. Penyebab batalnya sholat yang selanjutnya yaitu berhadas sebelum salam pertama dalam sholat. Jika seseorang berhadas, misalnya seperti kentut, sebelum salam pertama dalam sholat, baik sengaja atau tidak, maka sholatnya batal. Ini karena salah satu syarat sholat gugur, yaitu suci dari hadas. Dan ini terjadi sebelum rukun sempurna. Salam pertama adalah bagian dari rukun sholat, sedangkan salam kedua adalah bagian dari sunnah hay'ah dalam sholat. Sedangkan jika berhadas setelah salam pertama, namun sebelum salam kedua, sholat tersebut tetap sah. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama kaum muslimin. Berdehem, tertawa, menangis, dan merintih. Penyebab batalnya sholat yang berikutnya yaitu dengan berdehem, tertawa, menangis, dan merintih jika nampak dua huruf yang keluar meskipun tidak bisa dipahami. Adapun jika didengar hanya satu huruf atau tidak ada huruf yang didengar, maka sholatnya tidak batal selama tidak disengaja. Adapun jika seseorang mengalami batuk-batuk yang sulit diatasi atau bersuara keras yang sulit diatasi, karena misalnya karena penyakit, maka sholatnya tidaklah batal. Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah pernah ditanya, bagaimana jika ada seseorang tertawa ketika sholat, apakah sholatnya batal? Kemudian beliau menjawab, jika sekedar tersenyum tidak membatalkan sholat. Adapun jika tertawa apalagi sampai terbahak-bahak, maka itu membatalkan sholat namun tidak membatalkan wudhu. Menurut mayoritas ulama seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Akan tetapi disunnahkan bagi yang tertawa ketika sholat untuk kembali berwudu menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat yang ada. Alasannya karena ketika itu ia telah melakukan suatu dosa dengan tertawa ketika sholat. Juga kenapa dianjurkan tetap berwudu? Hal ini demi selamat dari perselisihan ulama yang ada karena Imam Abu Hanifah menganggap tertawa ketika sholat membatalkan wudhu sekaligus membatalkan sholat.
Wallahu a'lam. Berubah niat. Berubahnya niat saat sholat juga bisa menjadi pembatal sholat. Jika seseorang bertekad atau berniat keluar dari sholat atau memiliki keinginan untuk menemui seseorang, maka hal tersebut dapat membatalkan sholat. Ini karena dalam sholat harus dengan niat yang jazim, yaitu pasti dan tak ragu-ragu. Membelakangi kiblat. Penyebab batalnya sholat yang terakhir adalah ketika seseorang membelakangi kiblat. Menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya sholat, sehingga ketika seseorang membelakanginya ketika sholat, maka dapat membatalkan sholat tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada orang jelek sholat atau musyi' salatahu, jika engkau hendak mengerjakan sholat, maka sempurnakanlah wudhumu, lalu menghadaplah ke kiblat, kemudian bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah beberapa perkara yang membatalkan sholat. Semoga kita semua termasuk orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.